Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A 1872 Di video kali ini saya akan menampilkan materi video yang telah dosen pengampu saya berikan, yaitu Bu Irvia Eriza MPDE mata kuliah Matematika demi memenuhi tugas ulangan akhir semester. Mari kita simak videonya. Di materi pertama, yaitu perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset. Contohnya seperti gedung, pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Lalu selain itu memahami pengertiannya, di sini Anda juga akan mengetahui bagaimana cara menghitung penyusutan tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu ada metode garis lurus. Metode garis lurus penyusutan aset tetap adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembekuan selama masa fungsi aset tersebut. Metode persentase tetap dari nilai buku. Penyusutan dari nilai buku merupakan penyusutan yang besarnya selalu berupa setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri, mirip dengan bunga majemuk. Misalkan harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P sama dengan I%, dan besarnya harga setelah penyusutan ke N, nilai buku ke N adalah Sn. Maka dapat dirumuskan Sn sama dengan A1 min P, NSN sama dengan A1 min P, N. Keterangan Sn sama dengan nilai buku akhir periode ke N, nilai aktiva setelah terjadi penyusutan ke N. A sama dengan harga beli atau harga awal, N sama dengan akhir periode ke N, P sama dengan presentasi penyusutan, P sama dengan I%. Dari rumus Sn sama dengan A1 min P, NSN sama dengan A1 min P, N, maka presentasi penyusutan P bisa kita hitung. Sn1 min P, N1 min P sama dengan A1 min P, N sama dengan SNA sama dengan SNA sebanyak N sama dengan 1 min SNA sebanyak N sama dengan 1 min SNA sebanyak N dikali 10%. Pada awal tahun 2005, PT Adil dan Sejahtera membeli sebuah aktiva seharga 15 juta. Aktiva tersebut menyusut 7,5% setiap tahun dari nilai buku. Tentukan A. Nilai aktiva setelah penyusutan selama 5 tahun. B. Setelah beberapa tahun nilai aktiva menjadi 11.896.888 rupiah. Penyelesaian diketahui A sama dengan 15 juta dan P 7,5% sama dengan 0,075, P sama dengan 7,5% sama dengan 0,075. A. Nilai aktiva setelah penyusut selama 5 tahun atau N sama dengan 5, N sama dengan 5. SNS 5 sama dengan A 1 min PN sama dengan 15 juta dikali 1 min 0,075, 5 sama dengan 15 juta dikali 0,9255 sama dengan 15 juta dikali 0,67718 7080 sama dengan 10
di koma sama dengan 10.157.800.0620 rupiah. SN sama dengan A 1 min P N S 5 sama dengan 15 juta dikali 1 min 0,075 5 sama dengan 15 juta dikali 0,9255 sama dengan 15 juta dikali 0,677187080 sama dengan 10.157.800.0620 rupiah. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 10.157.800.0620 rupiah. Metode satuan jam kerja aktiva. Penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonominya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan. Contoh soal pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta. Aset tetap berupa mesin tersebut oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1 sama dengan 2.000 jam, tahun kedua sama dengan 2.000 jam, tahun ketiga sama dengan 1.500 jam, tahun keempat sama dengan 1.500 jam, tahun kelima sama dengan 1.000 jam. Setelah berproduksi selama 10 jam, aset tetap mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500. Metode satuan hasil produksi. Penyusutan metode satuan produksi adalah suatu cara untuk mengurangi dan mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap menjadi beban penyusutan yang dihubungkan dengan tafsiran kemampuan berproduksi atau production capacity aktivitas aktiva tetap. Contoh soal pada tanggal 2 Januari 2018 CV Mekar Abadi membeli sebuah mesin produksi dengan harga perolehan 15 juta. Tafsiran nilai sisanya 2.500.000. Tafsiran kapasitas produksi 5.000 unit dengan mesin dapat digunakan selama 5 tahun. Produksi aktual selama 5 tahun sebagai berikut. Tahun 2009 sebanyak 1.100 unit. Tahun 2019 sebanyak 1.500 unit. Tahun 2020 sebanyak 1.600 unit. Tahun 2021 sebanyak 500 unit. Dan tahun 2022 sebanyak 300 unit. Diminta, hitunglah besarnya beban penyusutan mesin produksi setiap tahun mulai pada tahun 2009 sampai 2013 dan buat jurnal penyusutan setiap akhir tahun. Jawab. Harga perolehan mesin 15 juta, nilai sisanya 2.500.000. Dasar penyusutan nilai yang disusutkan adalah 12.500.000. Jadi besarnya beban penyusutan per tahun dihitung dengan tarif tahunan sebagai berikut. Tahun 2018 sama dengan 1.100 unit per 5.000 dikali 12.500 sama dengan 2.750. Tahun 2019 sama dengan 1.500 per 5.000 dikali 12.500 sama dengan 3.750. Tahun 2020 1.600 per 5.000 dikali 12.500 sama dengan 4 juta. Tahun 2021 500 per 5.000 dikali 12.500 sama dengan
1.250. Tahun 2022 300 per 5.000 dikali 12.500 sama dengan 750. Beban penyusutan di atas dapat dihitung dengan menggunakan tarif persatuan produk. Setampak di bawah ini, tarif persatuan produk sama dengan 12.500 per 5.000 sama dengan 250. Tahun 2018 1.100 dikali 2.500 sama dengan 2.750. Tahun 2019 1.500 dikali 2.500 sama dengan 3.750. Tahun 2020 1.600 dikali 2.500 4 juta. Tahun 2021 500 dikali 2.500 sama dengan 1.250. Tahun 2022 300 dikali 2.500 sama dengan 750. Nah, jadi itu saja materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Oki Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.